Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Melihat pemandangan ini, mata Xiong Kuo terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping benar-benar akan membunuh Qiyutu, karena dia adalah tuan muda dari rumah Qiyu. Qiyu Mansion adalah kediaman Qiyu Wanxing, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Selain itu, Qiyu Wanxing adalah biksu Mahayana tingkat 8, dan dia memiliki tidak kurang dari 100 biksu Mahayana di bawah komandonya. Chen Ping berani membunuh Qiyutu secara langsung seperti ini. Apakah dia benar-benar tidak takut dengan balas dendam Qiyu Wanxing? Ketika Xiong Ying melihat Chen Ping membunuh Qiyutu tanpa ragu-ragu, dia sangat terkejut. Tapi perasaannya terhadap Chen Ping lebih merupakan kekaguman. Sejak pertama kali dia melihat Chen Ping, dia merasa sangat biasa, tapi sekarang dia mengagumi Chen Ping. Setiap kali pendapatnya tentang Chen Ping berubah, itu karena kekuatan Chen Ping sendiri. Xiong Ying cantik, tapi dia hanyalah seorang biksu kecil di alam kesengsaraan. Dia hanyalah kulit yang cantik. Tanpa kekuatan nyata, sulit An Uke menjadi populer di dunia surga dan manusia. Penampilan cantik ini mungkin membawa masalah yang tidak perlu pada diri Anda sendiri. Baru kali ini, bahkan kedua teman Xiong Kuo langsung menipu Xiong Kuo karena kemunculan Xiong Ying, lalu ingin menduduki Xiong Ying. Jika Chen Ping tidak muncul, Xiong Ying pasti sudah lama ternoda. Cara Xiong Ying memandang Chen Ping terus berubah. Dalam hatinya, dia sangat berharap Chen Ping akan menerimanya. Dengan begitu, dia bisa mengandalkan Chen Ping dan memiliki tangan yang aman. Yao Mei juga sedang bergumul di dalam hatinya. Kakaknya sudah meninggal, dan Yao Mei tidak akan memiliki kerabat mulai sekarang. Tinggal di kota binatang buas ini, Yao Mei, seorang gadis, hanya akan menjadi mainan bagi para pembudidaya pria lainnya jika dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Dia juga ingin mengikuti Chen Ping, dan dia juga ingin Chen Ping melindunginya. Tapi Yao Mei sadar diri, baik itu kekuatan atau penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiong Ying. Bahkan roh pedang Zhongli tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun penampilan Yao Mei dianggap rata-rata, di depan Chen Ping, seorang ge pria dengan begitu banyak kecantikan Yao Mei saja tidak cukup. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kota dan mencari tempat yang aman untuk saat ini. Aku khawatir batu peri milikku ini tidak terlalu aman, seharusnya orang lain sudah mengetahuinya. Chen Ping berkata pada mereka bertiga. Karena Qian Yue memberitahu Qiyutu dan Qiyutu datang bersama orang-orang dari rumah Qiyu, maka lokasi urat batu roh peri pasti sudah diketahui orang lain di rumah Qiyu. Tidak aman jika Xiong Kuo dan yang lainnya diizinkan tinggal di sini. Tuan Chen, Anda baru saja membunuh Na Qiyutu dan kemudian kembali ke Beast City. Apakah Anda akan membalas dendam dari Na Qiyu Mansion? Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat lain untuk bersembunyi? Aku tahu tempat yang sangat tersembunyi. Xiong Kuo berkata pada Chen Ping. Tidak, maka Qiyu Mansion tidak berani membalas. Jika Qiyu Mansion membalas, maka aku akan menghancurkan Qiyu Mansion bersama-sama. Chen Ping berkata dengan sangat santai. Seorang biksu Mahayana tingkat pertama sebenarnya ingin menghamburkan rumah besar biksu Mahayana tingkat 8. Jika hal ini dikatakan oleh orang lain, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi pada saat ini, ketika Chen Ping mengatakannya dari mulutnya, Xiong Kuo dan yang lainnya sepenuhnya mempercayainya. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Ping begitu mengejutkan hingga mereka begitu terkejut hingga tidak bisa lagi melihat dengan jelas apa kekuatan sebenarnya Chen Ping. Beberapa orang bergegas menuju kota binatang dengan cepat. Karena Chen Ping memiliki token dari rumah Xing, mereka memasuki gerbang kota dengan lancar tanpa diperiksa. Chen Ping langsung membawa Xiong Kuo dan yang lainnya ke rumah Xing. Melihat rumah besar di depan mereka,
Siongko dan yang lainnya sedikit bingung. Ini adalah rumah besar Sing Daorong, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Meskipun mereka belum pernah masuk ke dalam, mereka semua pernah melihatnya. Lagi pula, di kota Bis, selain rumah tuan kota di tengah, rumah ketiga jenderal binatang ini adalah yang paling besar dan mewah. Tuan Chen, ini. Ketika Bai Cheng melihat Chen Ping membawa kembali 3 orang, dia bertanya dengan bingung. Ini semua adalah temanku. Mereka akan tinggal di sini sementara. Apakah Jenderal Sing ada di sini? Chen Ping bertanya pada Bai Cheng. Di sini, Jenderal Sing sedang mencarimu sekarang. Mungkin ada Yan Ge salah dengan Qiyu Mansion, kata Bai Cheng. Sekilas Chen Ping dapat menebak bahwa pembunuhan Qiyu Tulah Yan Ge menyebabkan keributan di rumah Qiyu. Bawa mereka istirahat dulu, dan aku akan pergi mencari Jenderal Sin. G. Chen Ping meminta Bai Cheng untuk mengajak Siongkuo dan yang lainnya beristirahat, lalu dia langsung pergi ke ruang pertemuan Sing Singet Aorong. Ketika Chen Ping membuka pintu dan masuk, ada beberapa komandan duduk di ruang pertemuan. Melihat Chen Ping masuk, beberapa komandan berdiri. Ini juga menunjukkan bahwa sikap semua orang terhadap Chen Ping berubah setelah Chen Ping menerobos ke alam Mahayana. Siapa yang berani tidak menghormati orang yang mampu menjadikan kesengsaraan guntur di alam Mahayana sama dengan kesengsaraan di alam abadi? Chen Ping, aku mencarimu, ayo duduk. Sing Daorong berdiri dan menarik Chen Ping untuk duduk di sebelahan. Ya. Berada di posisi ini sudah cukup untuk menggambarkan pentingnya Sing Daorong melekat pada status Chen Ping dan Chen Ping di rumah Sing. Di dunia para dewa dan manusia, kekuatan dihormati dan bukan hanya sekedar pembicaraan. Jenderal Sing, apa yang kamu inginkan dariku? Chen Ping bertanya. Seorang mata-mata datang untuk melaporkan bahwa Qiyu Mansion tiba-tiba menggantungkan layar putihnya, dan kedua putra Qiyu Wanxing telah meninggal. Terutama Qiyu Tu, yang baru saja terbunuh di luar kota Bis. Qiyu Wanxing menjadi gila. Apakah kamu tahu tentang ini? Sing Daorong memandang Chen Ping dan bertanya. Chen Ping mengangguk dan berkata, saya tahu, saya membunuh Qiyu Yu dan Qiyu Tu. Saya baru saja membunuh Qiyu Tu dan kembali. Kamu benar-benar membunuhnya. Sing Daorong sedikit mengernyit, sepertinya dia sudah lama curiga bahwa Chen Ping yang melakukannya. Mengapa kamu membunuh Qiyu Tu itu? Sing Daorong bertanya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena dia ingin menambang urat batu roh peri dengan Sing Daorong, Chen Ping tidak lagi mempercayai orang lain. Karena kamu ingin menambang dengan Sing Daorong, kamu tidak dapat menyembunyikan apapun. Ketika Chen Ping menceritakan apa yang terjadi, seluruh ruang pertemuan segera meledak. Apakah kita masih bisa menemukan urat batu peri sekarang? Sungguh sulit dipercaya. Kupikir urat batu roh peri sudah lama hilang. Untungnya, tidak ada seorang pun dari rumah Qiyu yang menambangnya. Jika rumah Qiyu mendapatkan batu peri ini, mereka pasti sudah mengambil tindakan terhadap kita sejak lama. Semua komandan membicarakannya. Wajah Sing Daorong penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping membunuh Qiyu Tu karena urat batu roh peri. Sekarang Chen Ping telah memberitahunya tentang hal ini, itu berarti Chen Ping juga berencana untuk menyerahkan urat batu roh peri ke rumah Hasing untuk ditambang. Kamu melakukan hal yang benar. Pembuluh darah batu roh peri bukan milik rumah Qiyu miliknya. Qiyu Tu, bersama dengan yang lain, sebenarnya ingin menempatinya. Dia pantas mati. Jika Qiyu Wanxing berani menimbulkan masalah bagimu, aku tidak akan pernah duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sing Daorong berkata dengan sangat benar. Terima kasih, Jenderal Sing. Chen Ping berterima kasih padanya. Kamu adalah tamuku di Sing Mansion, jadi aku harus melakukan ini. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku hanya tidak tahu tentang penambangan urat batu roh peri. Sing Daorong memandang Chen Ping, ragu-ragu ketika berbicara. Jenderal Sing,
Saya akan kembali tanpa henti karena saya ingin bekerja sama dengan Jenderal Singh di bidang pertambangan, dan kami membutuhkan Jenderal Singh untuk mengirim lebih banyak tenaga. Karena Kyutu membawa orang ke tempat urat batu roh peri berada, maka rumah Kyu juga harus mengetahui lokasinya. Saya khawatir Kyu Waenshing membawa orang ke sana dan mengambil alih urat batu roh peri. Kata Chen Ping. Ketika Sing Daorong mendengar ini, dia segera berdiri dan mengangguk berulang kali, ya, kita tidak boleh membiarkan Kyu Waenshing mengambil langkah pertama. Kalian semua, segera kumpulkan pasukanmu dan biarkan Chen Ping memimpin tim. Kita akan pergi ke tempat di mana tambang batu peri berada. Saya sendiri yang akan pergi ke sana kali ini. Jika Kyu Waenshing berani merampok saya akan melawannya. Setelah perintah Sing Daorong dikeluarkan, para komandan segera menerima perintah tersebut. Hanya dalam beberapa menit, ratusan tentara telah berkumpul, serta puluhan tamu, termasuk Bai Cheng. Chen Ping tidak membuang waktu, dia hanya membawa orang-orang Dean meninggalkan kota dengan cara yang hebat. Sepanjang jalan, banyak biksu yang melarikan diri, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan penjaga yang menjaga gerbang kota menghindar, dan tidak ada yang berani menanyainya. Siapapun yang berani menginterogasi tentara Sing Mansion sedang mencari kematian. Tepat setelah Chen Ping memimpin ratusan orang keluar kota, di aula rumah Kyu Waenshing melihat tubuh Kyutu, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Ketika Kyu meninggal, dia tidak begitu sedih karena dia tahu bahwa dia masih memiliki seorang putra, Kyutu. Dan sebagai perbandingan, Kyutu jauh lebih kuat dari Kyu, dan dia adalah penerus ideal Kyu Waenshing. Kyu hanya bisa menimbulkan masalah dan bersenang-senang, jadi dia akan mati jika mati. Tapi sekarang, Kyutu juga telah meninggal, dan kedua putranya telah tiada, yang membuat Kyu Waenshing sedikit tak tertahankan. Tuan, Sing Daorong meninggalkan kota bersama ratusan orang. Pada saat ini, pengurus rumah Kyu maju dan berkata kepada Kyu Waenking. Kyu Waenshing mengerutkan kening dan mengertakkan gigi dan berkata, orang ini pasti menuju urat batu roh peri. Tuer mati karena urat batu roh peri ini. Urat batu roh peri ini tidak boleh jatuh ke tangan Sing Daorong. Segera kumpulkan pasukan dan ayo berangkat. Kyu Waenshing juga tahu tentang urat batu roh peri, dan Kyutu pasti sudah melaporkannya sebelum kematiannya. Sekarang Sing Daorong tiba-tiba membawa orang keluar kota, Kyu Waenshing segera menebak alasannya. Setelah beberapa saat, Kyu Waenshing juga mengumpulkan ratusan orang Ge dan berbaris keluar kota. Kali ini, semua biksu di Beast City bingung. Astaga, apa yang terjadi? 2 dari 3 jenderal monster utama di Beast City telah keluar, dan mereka semua bersenjata lengkap dengan seluruh pasukannya. Saya ingat ketiga jenderal binatang ini tidak meninggalkan kota binatang selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi hari ini? Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang besar akan terjadi di Beast City. Banyak biksu membicarakannya di jalan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tepat setelah Kyu Waenshing memimpin orang-orang keluar kota, hanya 1 dari 3 jenderal binatang yang tersisa di kota binatang itu. Tentu saja, Sing Daorong dan Kyu Waenshing tidak dapat melarikan diri dari Jenderal Yan Xuangying ketika mereka meninggalkan kota. Jenderal, Sing Daorong dan Kyu Waenshing keduanya telah meninggalkan kota, dan mereka membawa semua pasukannya. Seorang pelayan dari Yan Mansion melaporkan. Aneh sekali, apa yang sedang dimainkan kedua orang ini. Tampaknya kota binatang tidak damai akhir-akhir ini. Kapten Zhou dibunuh di luar kota tanpa alasan, dan layar putih digantung di rumah Kyu. Apa yang terjadi? Yan Xuangying menyipitkan mata elangnya dan berpikir dalam-dalam. Jenderal, sekarang keduanya telah meninggalkan kota. Mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini dan menghancurkan Beast City dalam satu gerakan? Saat mereka berdua ingin kembali, itu tidak akan semudah itu. Kata pelayan itu dengan lembut. Diam,
Menurutmu apakah penguasa kota tidak ada? Penguasa kota es udah bertahun-tahun tidak muncul, bukan berarti dia tidak ada lagi. Saya tidak sebodoh itu. Saya hanya ingin menjadi jenderal. Saya tidakkah ingin menjadi penguasa kota. Siapapun yang mau mereka ambil adalah siapapun yang mau mereka ambil. Kalian bisa terus menanyakan informasinya. Yan Xuangying memperingatkan anak buahnya. Dimengerti. Pelayan itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Yan Xuangying bermain dengan dua bola besi di tangannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang dua kandang besar yang jahat, penembak jitu dan kerang yang bertarung demi keuntungan nelayan?